Prepare dulu. Yuk. Mimpin. Benang siap. Oh ya. Sebelum melaksanakan perjalanan, agak baik kita pada belajar dari nyuwunkeun Widi ka Gusti. Amin. Sing pangdayungan, sing pasian kalancaran. Amin. Sukses. Trong ngồi đi đưa Charlie. Nek. Đưa đưa. Oleh poker body. Coba pas ke dalam. Di tengah. Di tengah. Tengah aja. Hah? Ngomong aja. Naon? Gimana aja? Jadi Seru, gede. seru parah, seru. Ini sebenarnya masih luas je. Heeh. Belum lebih luas lagi. Bahkan gua masih belum bisa nanganin panik sih. Jadi masih kaku banget Tapi kalau boleh jujur gue juga jarang banget naik perahu. di sini. Baru beberapa kali. Ini udah sekitar berapa tahun sih bendungan ini? Pokoknya kalau nggak salah mulai digenang tuh waktu gua kelas 2, kita kelas 2 SMK. 2 SMK berarti Itu waktu digenang. Tapi kalau sekitar proyeknya 2015 2014 Iya. 2014 2015 ya. Awal digenang. Kalau proyeknya dari dulu, dari zaman gua SD. Yang lu tahu sekitar berapa berapa desa atau berapa kecamatan sih? Kalau Kurang masalah lebih? jumlah secara realnya gua kurang Nah. tahu sih ya, tapi Lumayan gua- banyak ya? Iya, banyak banget. Soalnya ada beberapa sekolah juga, situs juga. Nantilah kita tanya-tanya sama orang Boleh. yang lebih tahu. Soalnya lumayan ini juga sih kayaknya kelihatannya lumayan luas banget. Bahkan bukan lumayan lagi. Ini luas banget. Dulu gua nyangkanya cuma paling bendungan kecil Ya, gitu ya. Ternyata ini lautan, gila. Udah nanti kita ngobrol-ngobrol di tambak lah sekalian Siap. makan. Siap. Lu masak kan? Pasti dong. Iya. Lu jangan diem aja, panik kan lu? Panik kan, Nek? Baru pertama kali pegang kamera. Panik gak panik sih sebenarnya. Kayaknya apalagi posisinya di depan kan ya. Posisi di depan terus ini air sama perahu tuh dikit banget. Biasa kok kalau naik perahu itu kan segini nih. Paling bater lah gitu kan di perahu-perahu wisata gitu. Ini segini loh. Gila. Lumayan ya. Panik. Panik parah. Bisa nak. Lele.
Waalaikumsalam. Masih kan makan Pak. Iya, ini lagi ngasih makan siang. Saya ke situ boleh? Boleh. Awas jatuh, awas. Boy, gua muter boy. Tol, hati-hati tol. Awas, dipleset. Banyak ikannya Pak. Ya, ini lagi ini apa? Masih yang sedang-sedang. Oh, Baru berarti datang. ada yang lebih gede ya? Ada yang lebih gede. Ini Pak saya mau lagi lihat tambak. Oh, Pengen lihat aktivitas di tambak tuh kayak gimana gitu. oh iya Saya boleh. dari Majalengka. Tapi sebelumnya akang-akang ini dari mana ini teh? Oh, saya orang sini, orang Jati Gede. Oh iya. Ini berdua temen dari Majalengka. Oh, iya. Pengen tahu gitu. Aktivitas ditambah. Ini kalau ngasih makan gini Pak, ada jam-jam tertentu ya buat? Iya. Harus tepat waktu ini ngasih makan ikan ini. Ada ikan apa aja Pak? Kebetulan saya nanam ikan 2 jenis, itu jenis ikan bas dan jair. Boleh ikut ngasih makan nggak Pak? Boleh. Ini kira-kira umurnya udah berapa bulan Pak? Untuk ikan ini yang ada di tambak? Ini paling 3 minggu ini. 3 minggu ya? Ini 3 minggu. Biasanya panen di umur berapa Pak? Panennya itu paling di umur 1,5 bulan itu yang cikal. Ya, yang keduanya ya selang 1 minggu lah. Oh. Kalau Bapak Iya. orang mana Pak? Orang sini Kalau juga? saya orang sini asli. Oh. Orang sini asli. Udah lama, udah berapa lama Pak? Ya dari sini saya kalau tinggal menetap di sini mah dari tahun 88. Oh. Kalau usaha tambak ini? Ya usaha tambak ini paling ya baru 2 tahunan lah. Baru 2 tahunan. Ada berapa hektar Pak? Tambaknya? Tambaknya banyak. Ini kelompok Batu Banteng ini di sini, kemudian itu kelompok Dharma Raja sama kemudian kelompok Kediri juga ada di sebelah sana. Oh banyak ininya? Iya, banyak kelompok-kelompoknya, kelompok tani. Kebetulan ini cuma satu kelompok ini di sini. Tapi suasananya enak ya? Oh enak Iya, banget. iya, oh, gitu. Iya. Nyaman gitu dari kebisingan. Aduh, jangan di sini panas. Bagaimana kalau ngobrol-ngobrol di sana di sana? Boleh, boleh Pak, gitu. Tapi kita bantuin dulu Pak. Iya, Biar boleh, cepet. boleh. Bagi dong sini. Wow. Makan. Oh. Ya udah pernah. Pada takut banyak orang. Biasanya pada jinak sini dekat. Kalau tempat istirahat jauh nggak pada sini? Istirahat maksudnya rumah atau saung? Ya saung biasa saya di sini. Oh jadi ini song bapak yang kita bagi tadi. Ini saung saya. Ikannya ditebar, jangan di abur gitu. Ditebar harus supaya kayak gini iya supaya ikan itu ya semuanya kebagian. Nah, gitu. Tapi ada ikan yang udah gede Pak, udah siap panen. Ada yang siap panen sudah saung sana. Di Mau pinggir masak kan? sana. Iya Pak. Nanti kita masakin Pak. Nah, kalau mau masak boleh ada yang siap panen itu. Jadi di saung bisa Pak masak? Bisa, boleh bisa. Mantap. Bisa masak. Apa di sebelah mana? Yo di sebelah di sana sini. Awas tenggelam kalau bergerobak ini, ininya nggak muat. Ini kolamnya kolam tradisional ini. Ya, tenggelam.
Minum dulu, Boy. Wih, gila tahu aja. Ini punya gua mana? Nih. Bikin apa, Je? Ini Herbs Mojito. Hah? Herbs Mojito. Gua kira straw ini. Ini bukan, ini serai. Serai. Diminum, langsung diminum. Langsung minum aja. Aduk dulu. Aduk dulu. Ada madunya juga sama jahe. Biar hangat. Ya kan lumayan ini juga ya. Aduh, nggak apa-apa dah. Cuma garnish. Habis Soalnya kan nasi makan. habis makan ikan capek banget terus agak pusing Enak nggak sih? tapi, enak. Iya dong. Gua mau cobain nih. Coba. Serius. Oh, refleks pakai straw. Coba ya. No straw. Oke. Ya. Seger, hangat deh. Madunya belum kerasa sih tapi masih Di bawah. Belum. ini masih dominan rasa lemonnya ini. Emang pakemnya kayak gini atau lu mix Enggak, lagi? Ini mix lagi. Oh. Soalnya kan gue ngerasa pusing gak sih di sini? Karena belum biasa gitu. Iya. Goyang. Goyang. Rada mual. Tapi pengen yang seger. Kayaknya cocok deh. Jahe, lemon, sama madu. Terus ada sodanya juga. Madu juga nambah stamina kita kan. Jadi seger banget nih. Thank you aja udah dibikinin. Yoi. Gila. Emang gak pernah nyesel bawa Jenny? Pasti. Pasti. Nggak bakal lapar. Gak bakal lapar. Takut lapar gitu. Lumayan banyak banget. Ikan. Tambak segini. Ngasih makan 50 kilo capek juga bertiga. Iya. Ngebantuin si bapak. Yang dari pojok sana sampai sini. Iya. Terus Oh, cuma segitu doang? pandangan juga pusing kan. Pusing, panas. Arah mata angin juga kita di sini pusing kan. Pusing banget. Utara mana, selatan mana. Kayak bener-bener di tengah laut ya. Bener banget. Tapi rencana bulan depan si bapak mau panen, kita mau bantuin kan? Boleh. Boleh. Kita bisa. Boleh. Pagi gua deket. Iya. Kalian main juga. Tapi bikin makanan yang beda. Yoi. Pasti. Gue pengen tahu ikan yang sekarang kita kasih makan pas kita panen apa nggak udah Dewasanya kayak gimana? dewasa. Tapi abis ini juga gue bikin makanan lagi kok. Insya Allah ngebakar ikan. Karena katanya masih ada sisa panen yang kemarin dari si bapak. Abis ini kita makan. Makan. Iya. Makan. Kang, ini kalau mau masak ikan mah, ikannya udah saya tangkapin. Siap. Nuhun Pak. Wih, gede-gedenya Pak. Iya. Ini yang siap panen. Oh iya. Iya. Jadi masakin deh. Iya. Sok. Makasih Pak. Yuk. Mantap. Masak kita aja. Masak dong. Yuk. Makasih ya Bersihin Pak. dulu. Ya, yuk. Kita masak dulu. Pak, di sini enak juga ya, Pak. Ya, memang suasananya adem sih di sini mah. Ya, betah siapa juga banget. kalau mau ke sini ya pasti adem lah gitu. Pak, makan dulu. Udah jadi ikan. Mantap. Ayo, Pak. Mantap. Wow. Dicoba, Pak, dicoba. Ikan goreng sambal mata. Sambal mata, ikan goreng sambal mata. Ini tuh bisa dicoba gitu tuh. Bisa dong. Coba. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Empuk ya, Je? Empuk dong. Wah, mantap. Mantap. Banget. Enak, Pak. Enak. Deg-degan pasti. Iya dong.
Ini soalnya kan petaninya langsung ya. Terus dicobain takutnya nggak enak kan malah malu-maluin ininya hasilnya gitu. Ini bisa dipromosikan nih. Bisa dong. Bisa Iya. jadi master. Iya. Pas sambil ngobrol nggak apa-apa. Boleh. Sambil nyemil Ya. nggak bisa nanti lagi. Kalau ini kan bendungan kalau dilihat dari dampak adanya bendungan gimana sih Pak terhadap masyarakat sekitar? Kalau dampak bendungan ini ya bisa dibilang kalau bisa memanfaatkan atau kita bisa merespon dari air ini, fungsi air ini ya besar sekali manfaatnya gitu buat masyarakat sekitar. Tapi kebanyakan masyarakat sekitar ini masih belum respon, masih belum bisa memanfaatkan. Masih belum move on. Iya, masih belum move on. Padahal potensi terhadap danau ini besar sekali ya Pak? Ya iya, Kalau bisa memanfaatkan. kalau bisa memanfaatkan. Apalagi air itu sumber kehidupan katanya Bang. Itu Elemen sangat penting untuk kehidupan. Berarti kalau dilihat dari sisi positif sama negatif, menurut Bapak gimana Pak? Dari sisi positif dulu mungkin. Dari sisi positifnya, kalau bisa kita memanfaatkan, kalau kata pepatah bahasa Sunda mangigelan kajamana gitu Oh, iya. Nah itu ya pasti kita itu bisa memanfaatkan sumber air ini semaksimal mungkin. Contohnya ya seperti ini Tambak ya, Bang. tambak gitu. Terus juga buka kolam pemancingan. Buka kolam pemancingan. Kemudian kan dari efek dari sekitarnya itu kan bisa buka warung. Iya. Meningkatkan perekonomian sekitar. Perekonomian. Jadi wisata tersendiri juga ya Pak. Iya, Di sini ya Pak. ikon wisata gitu. Ya Pak, kalau sisi negatifnya nih menurut Bapak? Sisi negatifnya gimana ya? Ya masih belum bisa dinikmati oleh masyarakat Sumedang lah gitu. Sekarang masih belum bisa gitu dioptimalkan. Jadi sekarang itu masih ya kalau dibilang pilar ya masih berbentuk pilar yang belum bisa dibuka, yang belum bisa dibedah gitu. Pembangunan juga ya Pak. Gitu. Kalau dari perhatian pemerintah gimana Pak? Perhatian pemerintah itu bagus sekali sebenarnya. Terhadap adanya waduk Jati Gede Ya, ini. terhadap ada bendungan Jati Gede ini. Tapi kalau respon terhadap perikanan kayaknya masih ya blur gitu. Masih blur, masih simpang siur antara kebijakan pemerintah dan keinginan para masyarakat yang ada di sekitar gitu. Kenapa kalau Bapak kan orang sini asli nih? Ada OTD kan ya Pak? Ya, Ada OTD. Hmm. Menurut berita yang beredar kan OTD digambarkan seolah-olah mereka OTD itu apa sih? OTD itu orang terkena dampak. Jadi orang terkena dampak dari pembangunan bendungan. Iya. OTD kan digambarkan oleh berita yang beredar lebih ke tidak bisa move on dari keterpurukan gitu Pak. Jadi mereka kayak sengsara dengan adanya Merasa teraniaya gitu. Padahal kalau kita lihat di lapangan secara real ternyata ada juga OTD yang bisa memanfaatkan gitu Pak. Kalau di desa Bapak mungkin gimana Pak OTD? Ya kalau kita dari segi itu dulu kalau dari segi pertanian seperti sawah, palawija ya itu memang merasa dirugikan. Karena apa? Karena kan bahan garapannya itu hilang. Ya. Tapi kalau di sisi lain misalnya dari segi wisata, kemudian mendongkrak perekonomian seperti bisa membuka lapak-lapak warung kecil lah gitu. Kemudian menjadi pemandu wisata. Nah, itu kan manfaatnya ya lebih baik lagi gitu. Kenapa bendungan ini kan merendam beberapa Kawasan desa. Ya. Pasti di dalamnya kan kita baca, terus saya juga tahu di dalamnya tuh ada situs. Nah, nasib situs yang terendam tuh gimana sih Pak? Setahu Bapak. Situs-situs bersejarah yang terendam gitu. Situs-situs wisata yang terendam di sini sebenarnya itu gimana ya? Kalau dibilang memprihatinkan ya memprihatinkan sih. Banyak yang nggak bisa dipindahkan kan, ini cuman bisa kalau dipakai tanda mah pakai tanda lah gitu, hanya dipakai tanda gitu. Kasih tanda bahwa tanda ini bahwa adalah tanda tempat ini adalah situs ya, ini. ya, Itu iya.
sebetulnya itu harus bisa itu lagi, diolah lagi oleh pemerintah. Kenapa untuk Bapak nih kita mulai ngobrol ke tambak? Sebelumnya Bapak kan ada pelatihan nggak dari pemerintah untuk Atau punya basic sendiri gitu, atau Pak? punya basic Bapak otodidak gitu Iya. Di dunia pertambakan ini loh. Iya. Sebetulnya pemerintah kabupaten ini sudah sigap sejak dulu sebelum ini air menggenangi kawasan Jati Gede. Iya. Sebab dulu itu di desa kami itu sudah 2 kali pelatihan dari kecamatan itu udah ada pelatihan bahwa cara bikin tambak bagaimana, cara pembibitannya bagaimana, cara pemeliharaannya bagaimana, bahkan sampai pada pembuatan pakan. Pembuatan pakan itu gimana? Ya komposisi pakan itu yang baik itu yang bagaimana. Kemudian setelah kami pelatihan ada studi banding juga. Oh, berarti Iya. Bapak main ke daerah-daerah tambak Sudah yang lain? sudah itu ya yang sudah lebih dari dahulu. Bapak sendiri atau memang ada program untuk studi banding? Dari pemerintah. Kebetulan program dari pemerintah itu mengasih keterampilan dan terakhirnya itu ada studi banding Berarti satu paket. satu paket Iya. ya, satu paket. Nah ini Pak, untuk masalah ini kan kayaknya luas nih Pak, punya tambak Bapak. Ini untuk pembuatan biaya pembuatannya kira-kira berapa Pak? Atau ditanggung sama pemerintah mungkin? Sebenarnya ini kalau dari pemerintah belum ada perhatian tentang pembuatan tambak ini. Hanya Ya pelatihan. hanya pelatihan saja begitu. Kalau tambak-tambak ini ya Semuanya dibuat modal dari sendiri-sendiri. modal sendiri ya, Iya, Pak? modal sendiri-sendiri. Kira-kira kalau boleh tahu dan boleh disebutkan total kasarnya pembuatan ini berapa Pak? Untuk pembuatan tambak atau satu petak inilah gitu. Kalau di 10 juta. 1 unit itu Lebih. bisa dihitung sebenarnya. Oh. Kalau untuk jaringnya saja itu kalau baru ya. Iya. Kalau baru itu kalau yang engkal itu 2,5 juta. Kemudian kalau yang dolos ini yang maksudnya 2 kolam disatukan. Oh iya. Yang 2 kolam disatukan itu harganya itu berkisar di 8,5 juta. Kemudian di bawahnya juga ada yang disebut dengan kolor, itu jaring terakhir Iya. yang bisa mencakup untuk 4 kolam. Ya, itu Berarti ada jaring di atas, di bawahnya ada jaring ada lagi. jaring ya? lagi. Iya, dilapis-lapis. Itu untuk mengantisipasi predator-predator. Oh, iya, predator. Ya, predator-predator. Kemudian untuk menyaring, kemudian yang bocor-bocor di atas itu bisa ya terhadap di bawah gitu. Itu berkisar di 15 jutaan atau 15 jutaan. Awal mula berternak berapa ekor, Pak? Ya, kami itu pada awalnya itu cuma 1 unit. Satu unit. Iya. Itu jenis ikan apa aja Pak? Kira-kira satu Ikan- unit pertama itu. Ikan mas. Ikan mas. ya? Ya. 1 unit berapa ekor, Pak? Kalau dibilang ekor itu kalau 1.000. dihitung ekornya itu Hitungnya 1 berat kilo. mungkin, Pak, ya? Iya, 1 kilo kilo. itu berkisar antara 60 sampai 80 ekor. Oh. Kalau per kilonya itu. Kan idealnya itu ini 1 kolam itu ya engkal itu 60 kilo sampai 1 kuintal. Per Itu kolam. awalnya di mana Pak? Atau dikasih sama pemerintah atau kita beli sendiri sih bibit ikan masnya? Beli sendiri. Beli sendiri. Beli sendiri. Waktu pertama panen nih, Pak. Kira-kira dapat berapa? Langsung apakah udah balik modal lagi atau sempat gagal dulu? Sebenarnya ya kalau di petani itu ya pasti semuanya mengalami pasang surut lah kalau Iya. itu mah ya. Tapi ya untuk saya sendiri alhamdulillah lah ada sisa walaupun tipis-tipis. Iya. Itu. Yang penting ada buat kedepannya lagi ya, Pak. Iya, iya. Nah, Walaupun tipis-tipis itu ada sisa lah gitu. Iya, iya. Biasanya kendala alam itu apa aja sih, Pak? Kendala alam yang pertama itu Pasang predator surut tadi. air gitu Ya, kemudian airnya belum menetap. Hmm. Airnya belum menetap kan kalau pada tahun kemarin juga kan itu di sini kedalaman sekarang itu 30 sampai 40 meter. Iya. Nah, ke waktu surut kemarin itu sampai 2,5 meter atau 3 meter. Jauh banget dong surutnya. Iya. Jadi ikan itu pada mabok kalau dikasih pakan itu. Iya. Kenapa kalau musim ngaruh nggak sama hasil Sangat panen? berpengaruh. Sangat Sama Sangat antara hujan sama kemarau gitu. Sangat berpengaruh. Kalau hujan gimana Pak biasanya? Kalau hujan itu bagus biasanya. Oh, lebih bagus. Pertama. Lebih bagus. Lebih bagus. Nah, kalau Karena airnya baru lagi gitu ya. Kalau di musim kemarau
airnya surut, kemudian kita ngasih pakan terhadap ikan juga nggak maksimal gitu, nggak dimaksimalkan, jadi cuman ya ala kadarnya aja. Nah itu berpengaruh terhadap perkembangan ikan. Padahal itu untuk pemasarannya bagus sekali. Iya. Terus ini juga Pak, ini kok Bapak ngasih makan ikan ini pakai pakan apa Pak? Ikan Ya, dagingnya tuh pakan- kayak beda loh. Pakan dari masak pabrik sama- lah, dari pabrik gitu. Sama ya umum berarti. Iya, dari pabrik. Iya. Tadi kan kita lihat pakannya. Iya. Mungkin karena teratur aja kali ya Pak pemberian makannya. Ya, pemberian makan itu kalau di sini kolam kami ini ya memberi makan itu yang penting tepat waktu. Tepat waktu. Ya, tepat waktu gitu. Formulanya itu jadi jam 7:30 terus dikasih makan, kemudian makan kedua jam 12, kemudian makan ketiga itu jam 3:30. Ikan makan 3 hari, Jen. 3 hari. Kita cuma sekali Pak. Itu pun mie instan. Sekali mie instan. Pantes dagingnya nggak enak. Kalau ini kan empuk-empuk ya. Iya. Empuk. Gurih lagi. Gizi terjamin. Terus ini dipasarkannya kemana Pak? Atau udah ekspor belum ya? Belum sempet masih lokal lah. Paling lokal. jauh itu Cirebon, Cianjur, kemudian ke wilayah itunya Pangandaran. Terakhir nih Pak, untuk harapan Bapak Buat buat kedepannya. ke depan. Dari Entah itu tampaknya. dari perhatian pemerintah atau Dari warga sini yang dari masih warga sekitar gitu. Harapan merasa- Bapak dengan pemanfaatan bendungan Jati Gede ini gimana Pak? Ya, harapan kami sebagai petani ikan di Jati Gede ini terhadap pemerintah semoga cepat-cepat melegalkan ini tentang peraturan bahwa tambak ini ya kami sebagai petani atau rakyat atau dibilang tadi kata Ade tadi OTD tadi Iya. ya OTD tadi sangat mengharapkan sekali sebab kami itu tidak ada penghasilan lain lah Ya. kecuali memanfaatkan air ini. Ya semoga pemerintah itu cepat tanggap saja terhadap keinginan masyarakat di sini. Berarti Itu aja. problemnya cuma Masalah legalitas. Iya, itu aja. bahwa Bapak usaha ini harus ada pihak yang menaungi ya Pak ya? Iya. Secara keamanan Iya. juga bisa dijamin gitu kan. Nah itu harapan masyarakat itu. Ya karena mau nggak mau sih masyarakat harus survive gitu ketika nggak bisa ngelawan kekuasaan gitu. Nah itu. itu. Ya. Terakhir nih, bukan terakhir sih. Satu Banyak ada- versi terakhirnya sih. Soalnya banyak pertanyaannya yang pengen ditanyain Itu banyak. yang bikin menarik tuh Pak masalah listrik. Oh listrik. Iya, soalnya Oh ada apa panel Solar. surya juga ya. iya. Kebetulan kami kalau dari PLN ya masih ya kalau dibilang terlalu mahal masih terlalu mahal untuk narik PLN listrik langsung dari kabel. Ya kami terpaksa swadaya sendirilah bikin panel surya Iya. gitu. Tapi malah buat kita makin menarik gitu Pak. Heeh. Iya. Emang tiap tambak ada Pak atau cuma beberapa tambak aja? ada panel ya surya baru ini. beberapa tambak saja yang pakai panel surya. Sebab di sini sih tambak-tambaknya ya kalau dibilang di kami ini ya kelompok Batu Banteng ini ya masih belum stabil sih. Iya. Masih belum stabil sebab ini ya tambaknya tambak rakyat lah, tambak tradisional, Tambak tradisional. bukan tambak modern begitu. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya pemerintah bakal mengusulkan ke PLN langsung ya Pak ya untuk Nah, di itu. sini gitu kan. Iya. Itu kan jadi lebih menjadi semangat sebagai Nah, kita itu. sebagai Iya. apa namanya OTG apa ya? OTD. OTD. TNI Iya. kabel bro. OTD. Sebagai OTD Dalam kita juga pemanfaatan. dalam pemanfaatan bisa dimaksimalkan Iya, gitu. iya. Apalagi kalau udah disupport sama pemerintah daerah tersebut gitu kan. Iya. Kami sangat mengharapkan sekali itu legalitas dari Kalau Bapak mempekerjakan karyawan berapa orang Pak? Untuk saat ini Pak. Untuk saat ini karyawan itu cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Dua orang. Kebetulan kan kalau datang bibit, kemudian datang panen itu ya orang-orang yang mengirimnya lah gitu. Kemudian kalau mengambil ikan juga panen daging gitu ya orang-orang dari tengkulaknya pembeli gitu. Datang ke sini. Dan yang harapan kami itu ya kalau pemerintah sudah melegalkan ini tambak di sini di Jati Gede, ya kami besar sekali harapannya untuk ya berbentuk koperasi seperti yang di Jatiluhur itu. Oh iya. Sampai bisa bikin koperasi. Nah itu, jadi kita ini sebagai petani ikan ya Merasa terjamin ya, kesejahteraannya. merasa terjamin begitu. Kan kalau begini terus ya kebanyakan gulung tikar gitu.
masyarakat di sini. Karena apa? Tidak kuat modal begitu. Iya, tetap tidak kuat modal. Terus mungkin juga pas ketika mau pengembangan kan bingung juga. Kalau misalkan belum Iya, legal. setengah-setengah. Iya. Iya. Ragu sih, Ragu, iya. ragu. Ya mungkin gitu aja Pak. Ya semoga aja harapan-harapannya bisa cepat tercapai, terus bisa didengar. Terus masyarakat di sini juga makin lebih apa ya? Peka melihat potensi. Ya. Iya. Pemanfaatan Respon daerah gitu ini ya. yang harus bisa dimaksimalkan. Iya. Mudah-mudahan begitu. Iya. Jadi pokoknya pas lagi Pak. Iya. Monggo. pas kita panen Enak kita banget nih, sini lagi nih Pak. Iya, siap.